Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang pertama saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang kita lakukan, sejatinya apapun yang diperintah Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan perintah Allah, kita jalankan seikhlas-ikhlasnya, karena itu memang untuk kebaikan diri kita. Dan ketika kita tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang Allah, sebenarnya itu pun juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena jika semua manusia beribadah kepada Allah, itu tidak menambah keagungan Allah. Allah sudah Maha Agung, dan ketika manusia tidak taat kepada Allah, itu pun juga tidak mengurangi keagungan Allah, karena Allah sudah Maha Agung. Yang terpenting kita jalankan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan jangan berputus asa untuk selalu berdoa kepada Allah, karena doa ini adalah kekuatan kita yang paling kuat begitu. Dan setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau kita tahu tentang rahasia-rahasia dan tata caranya ketika berdoa. Oleh sebab itu, malam ini insyaallah saya akan mengijazahkan amalan yang sudah saya amalkan. Insyaallah saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan manfaatnya. Ijazah ini saya dapatkan dari Abbas Suyuti Al-Ghazali. Beliau sering juga disebut sebagai pendekar merah putih, dan amalan ini sudah saya amalkan selama 15 tahun. Jadi tata cara untuk berdoa itu, yang pertama harus tahu tentang asbabun nuzulnya, yang kedua harus paham tentang waktunya ketika meminta, yang ketiga harus menggunakan wasilah, dan yang keempat memanggil dengan nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Ini perlu untuk diketahui supaya doa kita itu cepat dijabah oleh Allah. Jadi ketika berdoa harus tahu tentang asbabun nuzulnya dulu, yaitu tentang asal muasalnya doa apa yang kita baca, tujuannya yang pertama. Yang kedua harus tahu waktunya. Yang ketiga harus menggunakan wasilah, dan yang keempat harus memanggil dengan cara nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Jadi ketika sudah paham yang pertama asbabun nuzulnya, amalannya, yang kedua ketika kita meminta itu harus tahu waktunya begitu. Ketika kita meminta harus tahu waktunya, waktu yang pas. Sama ketika kita meminta sesuatu kepada ibu kita, ya kita harus tahu waktu kita memintanya begitu. Kita harus melihat kondisinya dulu, bagaimana di waktu beliau sedang apa dan lain sebagainya. Maka ketika kita meminta kepada Allah pun juga kita harus tahu waktunya begitu. Dan waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah itu waktunya malam. Jadi ketika orang-orang sedang tidur, kita bangun dan meminta kepada Allah. Maka oleh sebab itu waktu yang paling bagus itu yang diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Boleh jam 12, jam 1,
Yang paling bagus jam 2 atau jam 3 itu yang paling bagus ketika orang-orang tidur. Dan yang ketiga, ketika meminta setelah tahu waktunya, maka harus menggunakan wasilah. Jadi ketika kita belum tahu, kita harus lewat yang tahu dulu. Jadi sama kayak kita mau minta sesuatu ke gubernur atau ke siapa begitu, kita harus lewat orang yang tahu gubernur itu, ajudannya atau siapa begitu. Karena memang kita tidak tahu gitu, maka kita harus lewat yang tahu begitu. Ketika kita mau minta kepada Allah, wasilahnya kita harus lewat baginda Rasulullah. Oleh sebab itu yang paling bagus yaitu dengan membaca sholawat begitu. Karena apa? Karena yang tahu tentang Allah yaitu baginda Rasulullah. Jadi setelah tahu waktunya, setelah itu harus menggunakan wasilah yaitu sholawat. Dan yang ketiga, setelah kita menggunakan sholawat lewat wasilah, yaitu ketika meminta jangan langsung meminta, tetapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu disebut dengan Asmaul Husna begitu. Jadi ketika ingin kaya ya baca ya Fattah, ya Rojak begitu. Kalau ingin mata batinnya kebuka ya dibaca ya Latif begitu. Jadi ijazah ini sebenarnya sudah saya rangkum di dalam satu pengijazahan, yaitu sholat hajat khusus begitu, di GSC ada, di channel GSC. Jadi di situ saya ijazahkan yang pertama mandi malam terus sholat malam, itu yang pertama. Yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca Asmaul Husna begitu. Insya Allah apabila amalan ini diamalkan akan sangat banyak sekali manfaatnya yang bisa panjenengan rasakan. Tentunya yang merasakan nanti yang mengamalkan begitu insya Allah. Yang terpenting niatnya untuk mencari ridha Allah, itu insya Allah nanti akan mendapatkan berbagai macam manfaat yang luar biasa begitu. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Malam ini kita akan mendatangi undangan dari beberapa orang yang ingin bertemu kita. Saya mohon doanya untuk semua saudaraku, karena saya tidak mempunyai kekuatan apapun, sebab itu saya minta doanya supaya diberikan kekuatan oleh yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Bismillah. Dari sana saja sulap saya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini apa sana saya? Saya mau ke sana apa ke sini? Mau ke sini apa ke sana saya? Dipun. Yang undang saya ini sini apa sana? Sini. Terus gimana ini? Saya mau ketemu siapa yang undang saya? Ini apa sana? Yang undang saya? Gurunya panjenengan. Terus sampean kenapa ndak sini? Saya tak lewat sini aja kalau ndak situ. Mau ketemu sama gurunya sampean atau gimana ini? Gimana? Yang undang saya yang mana ini? Terus ini mau gimana? Aku sih. Ngalahin kok suruh duduk, malah duduk gitu. Maunya gimana? Yang undang saya itu gimana? Maunya apa? Maunya gimana? Tarung. Ini masih malam, suasana malam takbir kok orang tarung ya. Rapat dulu. Terus sekarang gimana? Mengundang saya itu sebenarnya mau apa? Saya diundang juga bukan cuma mau berkelahi gitu loh. Nyapo. Ya saya diundang ya datang kok, nyusul nyapo. Kamu tuh aneh. Sampai itu aneh. Saya diundang ya datang tah. Yang saya tanyakan itu malah undang saya itu mau apa gitu loh. Tarung. Tarung gimana? Jajal gue itu. Mau jajal gimana coba? Jajal gimana? Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira ngatasi. Mana gurunya sampean? Yang di sana itu, yang lagi kayak ulang tahun itu, bakar lilin itu. Ayo sana, teman guru sama sana. Muka ditutupin kayak kayak apa gitu tuh. Sampean ngundang saya ke sini itu mau apa? Iya. Mana guru sampean? Yang mana gurunya? Yang undang saya ini yang mana? Oh, entah sih. Terus mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Bangunin, suruh mau apa? Tanyain saya sudah datang ini. Bilangin saya sudah datang. Bilangin saya sudah datang. Enak urusan kak. Kamu mau apa? Ya aku ora trimo. Yang undang saya yang mana? Bangunin, saya bilang bangunin, saya sudah datang ini. Bangunin guru kamu, bangunin. Bilangin saya sudah datang. Ora sik semedi guruku. Bangunin. Ora iso sik semedi kae. Mau apa kamu itu? Mau apa? Nama bolokku sana loro kok kakak. Sudah, bangunin. Saya sudah datang, mau apa? Bangunin, saya sudah datang, mau apa kamu?
Nggak usah pakai tenaga dalam, pakai fisik nggak apa-apa yo. Tuh, pukulin saya kalau kamu bisa nyampe ya. Maksud tenan nih wong iki. Bangunin nih. Kamu mau apa bangunin tubuh kamu tuh? Semedi gue guruku. Klan mau apa aslinya? Udah nggak usah banyak tanya. Yang undang saya mana? Tujuannya mau apa gitu loh. Ya guruku sek semedi piye. Terus kalau semedi ngundang saya buat apa? Lek gelem tenono sik. Buat apa saya nungguin orang undang saya kok? Susah kalau diagung-agungkan kayak disembah-sembah. Oh, mau masukin jin yang ada dalam diri santri-santrimu itu. Jinnya masukkan ke tubuh murid-muridmu ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nempel ke pohon. Tapi tuh ngundang saya ke sini mau apa? Tujuannya mau apa? Dendam. Teman-teman gue sudah banyak yang kamu. Terus ini masuk ini khodam udah bertarung buat sama saya itu buat apa itu? Pengalaman ini kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodam minal badani. Saya gak perlu pakai orang kayak kamu itu. Ternyata kamu itu. Ilmu apa yang kamu pelajari? Sampai kalah semua ya. Kalau tarung. Biar tarung sana. Biar tarung sendiri. Sana sama itu, saya tak itu. Tarung-tarung sendiri.
tinggal ngeliat aja sarung sendiri. Sarung sama bayangan. Nah, kameramen sini wis tinggal aja biarin itu tarung sama bayangan nih. Coba balik lagi, lihat lagi itu, lihat lihat tuh lagi bertarung sendiri tuh. Dan bertarung sama siapa. Sini wis tinggal biar berantem sendiri sama bayangan. Capek-capek sendiri nurutin hawa nafsunya kan, dia puas nanti bertarung-tarung sendiri. Lihat itu masih bertarung sendiri tuh. Aduh. Tarung-tarung sendiri. Tuh masih berantem sendiri dia. Tuh. Dan sampai pekoh sendirian. Taruh sama bayangan siapa dia. Masukin hodam dukun itu ke tubuh nanti santrinya itu, pasien anak muridnya itu, buat nyerang. Sekarang dia bertarung sendiri, berantem sendiri itu. Ya itu. Tuh. Lihat tuh masih berantem sendiri. Pekoh sendiri nanti. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Tapi kalau takut kepada Allah, bukan kita menjauh tapi malah mendekat. Karena apapun yang diinginkan atau yang diperintah oleh Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Nah, kalau panjenengan punya doa, hajat, keinginan, tidak usah datang ke dukun. Datang ke orang tua, minta doa orang tua, itulah doa yang paling mustajab. Mustika, senjata maupun ageman, pusaka yang paling ampuh itu bukan keris, bukan merah delima, bukan. Tapi pusaka yang paling ampuh itu ya orang tua kita, itulah pusaka yang paling ampuh. Semoga kita semuanya bisa berbakti kepada orang tua, berselawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyan Muhammad SAW, dan mencari ridha Allah dengan sholat dan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.